Selamat sore rekan-rekan sekalian, dari Rumah Simpul Inspirasi Kreasi Nusantara Sinkron. Kami menyapa sahabat Sinkron di mana saja berada. Pada sore hari ini teman-teman sekalian, kami ingin membagikan informasi tentang inisiatif dari Simpul Inspirasi Kreasi Nusantara Sinkron untuk membuka ruang khususnya kepada teman-teman guru di Kabupaten Flores Timur untuk boleh mendaftarkan diri dan siap didampingi oleh Sinkron untuk persiapan Lomba Inovasi Daerah tahun 2024. Teman-teman sekalian, sedikit bercerita bahwa inisiatif ini diambil karena melihat bahwa antusias atau semangat dari teman-teman guru di Kabupaten Flores Timur di 2 tahun ini dalam Lomba Inovasi Daerah itu sangat minim. Dan di tahun 2023 ini Simpul Inspirasi Kreasi Nusantara Sinkron menjadi salah satu komunitas pendidikan yang turut berpartisipasi dan kemarin menerima penghargaan sebagai kategori terinovatif kedua, yang mana pimpinan harian Sinkron Agnetis Danoa kemarin menerima penghargaan di 17 Agustus 2023 dalam apel yang diselenggarakan di Stadion Ile Mandiri kemarin. Nah teman-teman sekalian, sedikit gambaran tentang Simpul Inspirasi Kreasi Nusantara dan juga penghargaan yang didapatkan di tahun 2023 ini. Singkatnya begini teman-teman sekalian, jadi di rumah kami ini sejak 2015 saat berdirinya Asosiasi Guru Penulis Indonesia Agupena Cabang Flores Timur, dan kami dipercayakan menjadi ketuanya 2 periode 6 tahun kurang lebih. Lalu di 2020 kami juga dipercayakan sebagai Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur yang masih aktif saat ini. Nah, 2 lembaga ini ada hierarki organisasi ke atas, juga ada hierarki organisasi ke bawahnya. Bentuk pertanggungjawaban pun demikian, bahwa ada pertanggungjawaban secara hierarki ke atas dan juga ke bawah. Nah, ini ada batasan waktunya. 2 periode saya di Agupena, lalu selesai itu sambung di PGRI Kabupaten Flores Timur, yang 2025 ini akan selesai masa jabatan untuk periode yang pertama. Keberadaan Sinkron adalah dia menjadi alternatif yang kemudian tetap membuka ruang untuk boleh kita berkreasi. Jadi Simpul Inspirasi Kreasi Nusantara ini sendiri sebenarnya adalah wadah atau lembaga yang menjadi milik kami keluarga. Saya sebagai foundernya, yaitu sebagai inisiator pendirinya di tanggal 9 Januari 2023. Sementara istri saya sebagai pimpinan harian Agnetis Danoa, sekretarisnya Ian Boleng, anak saya, dan juga di beberapa bidang nanti akan disesuaikan ke anak kami. Memang kenapa ini menjadi pilihannya demikian, karena kami melihat bahwa ada banyak keluarga yang juga punya aset bisnis, misalnya membeli tanah buat kos-kosan, lalu kemudian itu menjadi sumber pendapatannya juga. Ada yang membeli mobil untuk rental, itu juga kemudian menjadi sumber penghasilan juga. Kami melihat bahwa banyak aktivitas kita yang berhubungan dengan dunia pendidikan, berhubungan dengan dunia edukasi, maka kemudian kami coba mendorong lahirnya Sinkron ini untuk kedepannya bisa menjadi, ya paling kurang menjadi tempat kerjanya anak kami setelah kuliah. Dan tidak menutup kemungkinan juga orang-orang muda Flores Timur yang punya minat di dunia kreativitas dan inovasi boleh bergabung bersama dengan kami. Jadi teman-teman sekalian, organisasi ini secara struktur itu tidak melibatkan orang di luar dari keluarga kami dalam strukturnya. Tetapi bagaimana melibatkan orang-orang di luar dalam kegiatan kita bersama, teman-teman sekalian, kami hanya akan melibatkan teman-teman disesuaikan dengan keterampilan, atau kami katakan disesuaikan dengan sumber daya manusianya. Misalnya kegiatan tentang literasi.
Nah, kira-kira siapa yang punya basic baik tentang literasi, kami akan libatkan. Dan tentunya secara pembiayaan akan kita atur secara bersama. Contoh, misalnya kemarin kegiatan kami di SMPK Santo Yusuf, kegiatan tentang literasi. Kami mengundang Jaini Boli, Ketua FTBM Flores Timur. Kami mengundang Octavianus Bali Adonara, founder dari Keripik Singkong. Nah, kegiatan itu dibiayai full oleh SMPK Santo Yusuf. Dari kegiatan itu kami akan membagi, ada persennya untuk lembaga, ada persennya untuk narasumber. Setelah kegiatan itu selesai, nah kita tidak lagi terikat secara organisasinya. Kalau nanti ada kegiatan yang sama, baru kita bisa berkomunikasi lagi, seperti itu. Nah, berikut misalnya nanti ada kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan. Nah, teman-teman sekalian, Sinkron ini bergerak di 7 bidang ya. Jadi ada bidang pendidikan, literasi, ada budaya, ada seni, ada digitalisasi, ada kepemudaan dan juga pariwisata. Contoh misalnya pariwisata, kami kemarin mengunjungi Pantai Uste di Kelurahan Balela dan mewawancarai Lurah Balela. Nanti di kebudayaan kami melakukan promosi tentang objek budaya yang ada di masyarakat dan sejumlah kegiatan lain, keterlibatan kami di dunia seni juga. Itu adalah bagian dari partisipasi lembaga ini. Nah, teman-teman sekalian, kita kembali ke tentang bagaimana inisiatif Sinkron untuk lomba inovasi daerah ini. Berangkat dari tadi ya teman-teman, latar belakangnya bahwa pesertanya sangat minim, antusiasnya kurang, maka kami mulai membuka pendaftaran. Saya sedang coba mengakses berapa yang sudah mendaftar teman-teman sekalian. Kami menargetkan 100. Kami menargetkan 100 guru untuk boleh mendaftar dan kita akan melakukan pendampingan. Jadi tahapannya demikian teman-teman sekalian. Kemarin kita sudah melakukan pengumuman untuk pendaftaran. Nah, saat ini teman-teman sedang melakukan registrasi atau pendaftaran di Google Formulir. Nanti sudah sampai 100 guru, maka kami akan melakukan tahap berikutnya. Kalaupun dalam kurun waktu 1 bulan ke depan ini belum sampai 100, maka tetap kami buka ruang untuk bisa mendaftar. Tetapi kalau misalnya sudah terbatas waktu dan tidak sampai 100 pun, nah jumlah itu yang kita jadikan acuan sebagai pendampingan. Jadi pendampingan nanti yang akan dilakukan itu, yang pertama itu bagaimana kami berikan informasi awal dan beberapa petunjuk awal. Lalu yang kedua, pendampingan dalam penulisan proposal untuk inovasi daerah 2024 ini. Lalu yang berikut kami melakukan pendampingan untuk bagaimana menyiapkan bukti-bukti fisik berkaitan dengan inovasi yang dilakukan. Lalu kami juga mendamping bagaimana menyiapkan materi untuk presentasi, bagaimana cara presentasi, bagaimana cara menjawab atau berdialog dengan Dewan Juri. Juga kami menggambarkan beberapa pertanyaan yang sering muncul oleh Dewan Juri. Jadi itu beberapa gambaran. Nah, saya akan bacakan dulu beberapa nama ini teman-teman sekalian. Kurang lebih sudah 15 yang sudah mendaftar. Pertama ini Muhammad Zaini Ratuloli dari SMK Suradewa, Larantuka. Terima kasih Bang Zaini Ratuloli. Lalu yang berikut Franciscus Borosanga. Iya, Franciscus Borosanga dari SDI Bungalawan, Kecamatan Ileboleng. Yang berikut Elizabeth OC dari SMK Adonara Barat. Berikut Albertus Inguliman dari SMPN Balaweling. Berikut Patricia Deranduli dari SMP Palu Godam. Berikut Thomas Are dari SMP Negeri 3 Tanjung Bunga. Selanjutnya Albertus Subansogen dari SDI Belo Aja. Stanislaus Benedictus Sedu dari SMA Swasta Katolik Frateran Podor. Skolastika Susanti Tufan dari TK Negeri 1 Solor Timur. Maria Consita Inagoran dari SMPS Lembah Kelapa. Siti Hapsa dari SD Negeri 1 Lamahala. Agus Halim Bebekewa dari MTS 4 Flores Timur. Petrus Lewokoten dari SD Katolik Keputobi. Elizabeth Karlin Kopong dari SMAK Santa Maria Immaculata Adonara. Dan Yasinta Florencia Oren Kelen dari SMP Negeri 1 Tanjung Bunga. Nah, terima kasih teman-teman sekalian ya, kurang lebih 15 orang ini sudah mendaftar dan juga sudah digabungkan di grup inovasi Sinkron 2024.
Selanjutnya nanti akan kami bagikan informasi untuk tahapan lanjutannya. Untuk teman-teman sekalian yang belum mendaftarkan diri, masih ada kesempatan teman-teman, silakan mengisi ruang dan kesempatan yang baik ini untuk kita boleh belajar bersama. Silakan melakukan pendaftaran, kami akan digabungkan di grup dan selanjutnya akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang dalam tahapan pendampingan menuju ke hari pelaksanaan inovasi daerah di tahun 2024. Biasanya di awal tahun teman-teman sekalian, karena target pengumuman kejuaraan itu tepat di hari ulang tahun Republik Indonesia. Tentu nanti di hari ulang tahun ke-79 tahun depannya. Mungkin demikian teman-teman untuk informasi ini, dan boleh berikan komentar atau saran di kolom komentar berkaitan dengan inisiatif yang didorong oleh Simpul Inspirasi Kreasi Nusantara ini. Tentang bagaimana boleh bergabung dengan lembaga ini, teman-teman sekalian, secara kepengurusan kami batasi, tetapi secara pelibatan sumber daya manusia untuk sama-sama mengeksekusi sebuah program dari 7 bidang yang tadi, ruangnya sangat terbuka. Demikian teman-teman sekalian, selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Hormat.